Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari Rizka Damayanti, Mariatun, dan saya sendiri Harimasura sebagai perwakilan yang akan mempresentasikan mengenai review jurnal tentang lobster dari 15 jurnal yang sudah kami jadikan referensi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Dari salah satu jurnal yang kami jadikan referensi yaitu mengenai budidaya lobster atau yang diberikan nama latinnya yaitu Panilirus homarus dan abalon yang nama latinnya Haliotis sp dengan sistem integrasi di perairan Teluk Ekas, di mana lobster sendiri adalah merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting karena memiliki harga jual yang tinggi. Nah, di sini jenis lobster yang sering ditangkap oleh nelayan adalah jenis Panilirus ornatus atau lobster mutiara, ada Panilirus penicillatus atau lobster batu, ada Panilirus homarus atau lobster hijau pasir. Nah, lobster di sini memiliki daerah penyebaran yang cukup luas, yang dimana penyebarannya di hampir seluruh perairan yang berkarang di dunia. Selanjutnya, budidaya lobster. Nah, budidaya lobster ini dengan menggunakan sistem integrasi atau integrated multitrophic aquaculture atau disingkat IMTA. Nah, budidaya ini adalah sistem integrasi menggunakan 2 atau 3 komoditas budidaya. Nah, di mana limbah nutrisi atau pakan dari hewan tingkat tinggi itu dikonsumsi oleh hewan tingkat rendah yang dapat meningkatkan laju pertumbuhannya. Nah, budidaya lobster dan abalon di sini dengan menggunakan sistem integrasi dalam keramba jaring apung perlu dilakukan untuk mendapatkan laju pertumbuhan optimal lobster dan abalon, serta mengurangi dampak kegagalan dalam melakukan budidaya lobster. Selanjutnya yaitu mengenai, adalah salah satu dari jurnal yang menggunakan metode dalam penelitian di sini adalah menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan menggunakan pada tabat lobster yang berbeda-beda. Sebagai perlakuannya yaitu ada yang 20 ekor, 40 ekor, dan 60 ekor, serta 80 ekor per meter perseginya dengan menggunakan metode surplus produksi, metode Seysshofer. Baiklah, dalam hasil penelitian tentang budidaya lobster di sini melihat hasilnya yaitu pertumbuhan panjang dan berat benih abalon dan lobster itu menunjukkan adanya kenaikan pertumbuhan baik panjang maupun beratnya. Nah, di sini abalon itu mengalami pertumbuhan panjang yang relatif lambat dibandingkan dengan lobster. Karena laju pertumbuhan spesifik untuk abalon itu lebih rendah dibandingkan lobster. Nah, disebabkan yaitu abalon memiliki cangkangnya itu yang tersusun oleh 95-99% kalsium karbonat, sehingga ia memiliki pertumbuhan yang lebih berat mutlak yang lebih tinggi dibandingkan lobster itu sendiri. Nah, setelah adanya hasil analisisnya, juga ada penangkapan lobster. Nah, penangkapan lobster itu pada umumnya itu dapat dilakukan dengan 2 jenis alat. Yang pertama yaitu kerendet atau sejenis perangkap, dan jaring atau gillnet. Nah, hasil tangkapannya lobster itu tertinggi di Sadeng terdapat pada bulan November yang mencapai sekitar 10-35 ton. Sedangkan yang terendah itu pada bulan September yang dimana tidak ada hasil tangkapan sama sekali. Setelah penangkapan, ada pun juga analisis kualitas. Nah, kualitas lobster. Analisis kuantitas lobster dilakukan dengan melakukan pengukuran berat basah pada lobster berupa berat cangkang, berat daging, dan berat total. Kemudian dibuat rasio berat ratanya. Nah, dengan membandingkan berat cangkang dan berat daging terhadap berat totalnya. Nah, cangkang lobster memiliki rasio berat yang lebih besar dibandingkan dengan daging lobster, di mana lobster itu pada fase osteodesis itu memiliki rasio berat cangkang yang tertinggi. Nah, sedangkan pada rasio berat daging tertinggi itu diperoleh lobster pada fase sesaat molting. Molting itu sendiri adalah
di mana cangkang lobster itu yang keras, yang memiliki sifat keras itu memiliki sifat dapat berganti kulit. Nah, maksudnya di sini proses molting itu adalah merupakan sebuah proses di mana lobster itu dapat meninggalkan cangkang lamanya dan akan membentuk cangkang yang baru, bahkan yang lebih besar secara keseluruhan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa lobster itu adalah komoditas unggulan atau memiliki nilai ekonomis penting karena memiliki harga jual yang begitu tinggi. Sehingga tingginya permintaan lobster laut di pasar nasional maupun internasional terkendala dengan adanya pembatasan ukuran lobster yang boleh ditangkap dari alam, sehingga menyebabkan tingkat ketersediaan lobster itu di pasaran menjadi sedikit berkurang. Setelah melakukan budidaya, penangkapan, nah dari segi keseluruhannya itu juga memiliki kendala dalam budidaya lobster. Nah, kendala yang juga sering dihadapi selama ini adalah pada tebar yang sesuai untuk kegiatan pendedaran maupun pembasaran lobster itu juga belum diketahui secara pasti menurut Setiono pada tahun 2006. Nah, pada tebar untuk ukuran anakan lobster itu itu 1 sampai 10 gram dapat ditebar lobster sebanyak 10 sampai 15 ekor per meter persegi. Sehingga di sini dapat menjadikan kendala yang begitu besar bagi pembudidaya lobster. Nah, dari presentasi kami dapat menyimpulkan bahwa budidaya lobster itu sangat tergantung pada ketersediaan benih di alam. Untuk itu, masyarakat perlu diversifikasi budidaya laut lain selain lobster, yaitu budidaya kerapu dalam keramba jaring apung atau kajia untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar yang tinggi. Dan adapun teknologi budidaya yang rendah juga salah satu yang menyebabkan daya saing produk rendah sehingga kalah dengan pembudidaya lain yang memiliki teknologi budidaya yang begitu intensif. Hal ini kita dapat diatasi dengan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan dan tentunya untuk keterampilan dari sang pembudidaya juga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan apabila banyak kekurangan saya memohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.